Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan berdoa bagi segala pergumulan saudara, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri bagi kami untuk kembali merenungkan firman Tuhan, di mana sebentar lagi kami akan berdoa bersama. Hamba akan menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Namun sebelumnya kami rindu iman kami dikuatkan melalui firman-Mu. Itu sebabnya Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami untuk renungan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara, terlebih dahulu kembali saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara adalah dari Matius pasal yang ke-16, mulai ayat 13 sampai ayat 20. Di mana topik yang saya ingin kita renungkan dari teks firman Tuhan ini saudara adalah tentang pengenalan akan Tuhan. Karena pengenalan akan Tuhan itu sangat berkaitan erat dengan doa. Doa kita dijawab itu tergantung bagaimana kita mengenal Tuhan. Karena pengenalan kita akan Tuhan itu menentukan doa kita dijawab oleh Tuhan. Karena doa itu akan dijawab ketika kita beriman kepada Tuhan. Dan iman itu akan muncul ketika kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Itu sebabnya saudara, kita akan terus belajar untuk semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita akan terus belajar bagaimana iman kita dibangkitkan. Dan saya percaya doa-doa saudara akan dijawab oleh Tuhan. Matius pasal yang ke-16 ayat 13 sampai ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana satu kali Yesus bertanya kepada murid-muridnya tentang pengenalan akan Dia. Dia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Lalu mulailah murid-muridnya mengatakan siapa Yesus kata orang berdasarkan apa yang mereka dengar, di mana ada orang-orang yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Elia, dan ada juga yang mengatakan dia Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Nah saudara, dari semuanya itu apakah ada yang benar? Tentu saja tidak. Lalu kemudian
Artinya apa, saudara? Bahwa orang banyak tidak benar-benar mengenal Yesus. Yesus belum dikenal dengan benar. Lalu kemudian akhirnya Yesus bertanya kepada murid-muridnya, sekarang katamu, menurut kamu aku ini siapa? Apa katamu? Aku ini siapa? Lalu kemudian salah seorang daripada para murid, yaitu Petrus, seperti biasa dia cepat untuk menjawab, dia cepat untuk merespon, sekalipun kadang-kadang Petrus ini memang banyak salah juga, karena kadang-kadang tidak melalui pertimbangan terlebih dahulu. Tapi kali ini, saudara, dia benar ketika dia berkata bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kali ini Petrus benar dalam menjawab, di mana dia berkata engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, dan memang benar bahwa Yesus itu adalah Mesias. Yesus itu adalah anak Allah. Yesus itu adalah Tuhan. Dan ketika Petrus mengatakan itu, lalu reaksi atau respon dari Yesus, saudara, maka Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Artinya apa, saudara? Yesus membenarkan jawaban Petrus. Yesus membenarkan bahwa dialah Mesias, bahwa dialah anak Allah yang hidup. Lalu kemudian, saudara, yang saya ingin kita belajar, bahwa apa yang terjadi bagi Petrus ketika dia mengenal Tuhan dengan benar sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Ketika dia memiliki pengenalan yang benar, bukan berdasarkan kata orang saja. Ada orang yang berkata Elia, Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Petrus tidak ikut-ikutan dengan pemikiran-pemikiran itu, pandangan-pandangan itu. Tetapi Petrus mengungkapkan apa yang dia pahami, sehingga dia langsung berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus membenarkan. Nah sekarang, saudara, ketika pandangan Petrus, pendapat Petrus dibenarkan oleh Yesus, artinya dia mengenal Yesus dengan benar, maka Yesus berkata, apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Petrus? Ada 3 hal, saudara. Yang pertama, Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, ayat 17, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Artinya, saudara, Petrus itu disebut sebagai orang berbahagia. Yesus mengatakan bahwa Petrus berbahagia ketika dia memiliki pengenalan yang benar akan Yesus. Jadi, saudara, dalam perjalanan kehidupan kita, dalam perjalanan kekristenan kita, kalau kita ingin mengalami kebahagiaan yang sejati, maka kita akan menemukannya, kita akan mendapatkannya melalui pengenalan akan Tuhan. Kita akan mengalami kebahagiaan sejati jika kita benar-benar mengenal Tuhan. Itu sebabnya, saudara, milikilah pengenalan yang benar akan Tuhan. Maka saudara disebut sebagai orang yang berbahagia oleh Tuhan Yesus. Hari ini, apakah saudara merindukan kebahagiaan Tuhan mengalir dalam hidup saudara? Alami kebahagiaan sejati, alami kebahagiaan daripada Tuhan melalui pengenalan yang benar akan Tuhan. Hiduplah dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, maka saudara akan berbahagia dalam perjalanan kehidupan saudara. Lalu kemudian selanjutnya, saudara, di ayat 18 dikatakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Setelah Petrus berkata engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, maka Yesus juga berkata kepada Petrus, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Apa artinya dari kalimat ini, saudara? Yesus juga mau menegaskan bahwa dia mengenal Petrus. Dia juga mengenal Petrus. Dan hari ini saya percaya kalau Tuhan mengenal kita, Dia tahu segala sesuatu dalam kehidupan kita, maka Dia akan melakukan perkara yang besar dalam hidup kita. Doa-doa yang kita naikkan kepada Dia, jika kita dikenal dengan benar, maka kita akan mengalami jawaban doa. Dan pengenalan kita kepada Tuhan, melalui itulah Tuhan menegaskan bahwa Dia pun mengenal kita.
Itu yang dia tegaskan kepada Petrus. Ketika Petrus menegaskan bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, artinya ketika Petrus menceritakan, menegaskan pengenalannya akan Tuhan, maka Yesus pun berkata, aku pun mengenal engkau, engkau adalah Petrus. Miliki pengenalan akan Tuhan, maka saudara pun akan dikenal oleh Tuhan. Dan pengenalan akan Tuhan kepada setiap saudara adalah pengenalan yang akan mengerjakan perkara yang besar. Karena dikatakan di sini saudara bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Perkara dahsyat akan dikerjakan melalui pengenalan akan Tuhan, karena dia juga mengenal kita. Lalu kemudian yang terakhir saudara, di ayat 19 di sana dikatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Wow, dahsyat saudara. Di mana di sini dikatakan apa yang dilepaskan di dunia ini terlepas di sorga, apa yang diikat di sorga. Kenapa? Karena kunci kerajaan sorga diberi. Maksudnya apa? Bahwa apa yang dikerjakan di dunia ini, sorga pun ikut bertindak. Sorga pun ikut bekerja. Sorga tidak tinggal diam. Artinya sorga ikut campur tangan, menolong, menyatakan mujizat dalam kehidupan umat-umat Tuhan, dalam apa yang dia kerjakan. Dan itu Tuhan kerjakan bagi orang-orang yang memiliki pengenalan akan dia. Kalau kita hidup mengenal Tuhan saudara, maka sorga pun akan ikut bekerja dalam hidup kita. Maka perkara-perkara besar pun akan ikut dikerjakan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya milikilah pengenalan akan Tuhan. Karena melalui pengenalan itu saudara, kita akan melihat dan mengalami perkara-perkara yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Perkara-perkara yang dahsyat akan terjadi dalam kehidupan kita. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga. Sorga ikut bekerja. Apa yang kau kerjakan di dunia ini, sorga ikut bekerja, kata Tuhan. Apakah saudara rindu saat ini dalam kehidupan saudara? Saudara melihat kuasa ilahi bekerja dalam hidup saudara. Kuasa sorga ikut bekerja dalam hidup saudara. Apa yang saudara kerjakan, sorga ikut bekerja. Kuasa Tuhan ikut bekerja. Kuasa Tuhan ikut campur tangan. Dan kalau saudara merindukan itu saudara, maka milikilah pengenalan akan Tuhan. Saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Pada waktu itu ada begitu banyak orang-orang yang mengikut Yesus, tapi mereka tidak mengenal dia. Malah murid-murid Yesus juga memiliki proses yang begitu panjang untuk mereka mengenal Yesus. Yesus seringkali mengizinkan mereka menghadapi badai, kadang-kadang di tengah laut, di tengah danau. Tuhan izinkan mereka menghadapi badai, dan kemudian akhirnya Tuhan datang menolong mereka. Tujuan dari itu semua apa saudara? Supaya murid-muridnya mengenal dia. Pada waktu itu begitu banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia, tapi orang-orang berpikir kayaknya dia ini Yohanes Pembaptis, kayaknya dia ini Elia, ada yang mengatakan dia ini Yeremia, ada yang mengatakan salah seorang dari nabi. Tapi mereka tidak mengenal dia sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Tapi Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ketika Petrus mengatakan itu saudara, Tuhan berkata, berbahagialah engkau. Tuhan menganugerahkan kebahagiaan. Mari kita nikmati kebahagiaan daripada Tuhan dengan memiliki pengenalan akan Tuhan. Kemudian Yesus berkata juga, engkau adalah Petrus. Artinya Tuhan mau menegaskan bahwa aku juga mengenal engkau. Betapa dahsyat jika dalam hidup kita saudara, Tuhan mengenal kita. Lalu kemudian dikatakan bahwa apa yang kau ikat di dunia ini terikat di sorga. Artinya apa? Tuhan ikut bekerja menyatakan mujizatnya saudara. Itu yang akan Tuhan lakukan kepada orang-orang yang memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya percaya firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Milikilah pengenalan yang benar akan Tuhan saudara, maka saudara akan melihat kebahagiaan akan Tuhan mengalir dalam hidup saudara. Milikilah pengenalan akan Tuhan, maka saudara juga akan dikenal oleh Tuhan. Milikilah pengenalan akan Tuhan, maka kuasa sorga akan ikut bekerja di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan. Biar firman Tuhan membangkitkan iman saudara dalam nama Yesus Kristus. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa.
dalam segala pergumulan-pergumulan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan merendahkan diri saudara. Dan percayalah, Tuhan hadir di tengah kita dan mendengar doa-doa kita. Dalam nama Yesus, mari kita berdoa bersama. Haleluya. Kasih banyak. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan iman saudara. Dan saat ini tiba waktunya untuk kita merendahkan diri di kaki Tuhan. Kita akan berdoa bersama saudara. Kita akan menaikkan segala beban persoalan dan pergumulan saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari kita datang kepada Tuhan karena Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang mengasihi kita, dan Dia Allah yang sanggup menolong kita dalam segala masalah, beban, dan persoalan kehidupan kita saudara. Itu sebabnya saat ini mari siapkan hati dan pikiran kita. Datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan kerendahan hati. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman bahwa Dia Allah yang sanggup untuk menolong kita. Dia Allah yang sanggup untuk mengubahkan segala situasi, dan Dia Allah yang sanggup untuk menjawab segala masalah, persoalan, dan beban saudara. Saudara, saat ini terlebih dahulu saya rindu setiap saudara berdoa bagi pergumulan pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada beban saudara, ada penyakit saudara, ada kerinduan saudara yang orang lain tidak tahu. Tetapi dengar, Tuhan tahu saudara. Itu sebabnya ungkapkan semuanya kepada Tuhan. Datang berdoa dan berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam topik-topik doa khusus saudara. Mari silakan datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, mulai berbicara, mulai berseru kepada Tuhan, dan saya menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini ya Tuhan, Engkau mendengar seruan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau tahu kehidupan mereka, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau tahu segala beban persoalan kehidupan mereka ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini hamba berseru, hamba menopang mereka di dalam doa. Apapun yang menjadi beban mereka, apapun yang menjadi persoalan mereka saat ini, Engkau kiranya Tuhan yang menolong kehidupan mereka. Tolong mereka Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi mereka. Jika yang menjadi pergumulan mereka saat ini sepertinya sesuatu yang sangat mustahil, tetapi jika Engkau Allah yang bertindak dalam hidup anak-anak-Mu, maka tidak ada yang mustahil. Segala perkara bisa jadi oleh karena Engkau Allah yang menolong anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini hamba menopang anak-anak-Mu dalam doa. Dengarkan seruan mereka Tuhan, dengarkan tangisan mereka. Ulurkan tangan-Mu untuk mengulurkan jawaban doa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang sanggup mendengar dan menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau yang mendengarkan seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini hamba khusus menopang anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu. Saat ini mereka datang kepadamu untuk menyerahkan segala beban penyakit mereka ke dalam tangan-Mu. Seberapa parah pun anak-anak-Mu, Engkau sanggup untuk menyembuhkan mereka. Kami datang kepadamu saat ini berdoa untuk anak-anak-Mu yang sakit ya Tuhan. Saudaraku yang sedang mendengarkan renungan ini, yang sedang berdoa bersama saya saat ini, mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan mari kita harapkan mujizat daripada Tuhan. Mari kita harapkan pertolongan daripada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan. Kalau dulu Dia melakukan mujizat, hari ini pun Dia melakukan mujizat. Itu sebabnya jangan putus asa apapun dan bagaimanapun beban penyakitmu. Mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa dan berseru kepada Tuhan. Dia Allah yang sanggup menolong dan menyembuhkan setiap kita.
Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam segala pergumulan dan doa mereka, hamba menopang mereka dalam doa ya Tuhan. Bapa yang baik, Engkau yang tahu sakit apa yang sedang mereka derita, dan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit mereka. Itu sebabnya saat ini jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, ulurkan tangan-Mu bagi anak-Mu yang sedang mengalami kanker. Engkau Allah yang sanggup menjamah tubuhnya. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan dia. Di dalam nama Yesus Kristus, nyatakanlah mujizat-Mu ya Tuhan. Nyatakanlah campur tangan-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan, sekalipun di depan pandangan orang bahwa penyakit ini mustahil untuk disembuhkan, tetapi bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya mujizat Tuhan masih ada, dan Engkau menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, ada begitu banyak saat ini penyakit, yaitu hipertensi. Ada begitu banyak ya Bapa, orang yang mengalami hipertensi. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya lakukan mujizat, Tuhan kiranya lakukan perkara besar untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami hipertensi. Dalam nama Tuhan Yesus, normalkan tekanan darahnya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan saat ini, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit migrain, ada begitu banyak juga keluhan-keluhan tentang sakit migrain ya Tuhan. Bapa yang baik, biarlah saat ini Engkau mengulurkan tangan-Mu, Engkau menjamah anak-anak-Mu yang mengalami sakit migrain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kerjakan mujizat dan kerjakan kesembuhan kepada anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, ada begitu banyak orang yang sedang menderita oleh karena penyakit asam lambung ya Tuhan. Bahkan ada begitu banyak yang sudah menjadi korban karena penyakit asam lambung. Itu sebabnya saat ini Bapa, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung ya Tuhan. Mungkin selama ini mereka sudah mengalami anxiety, kekhawatiran, ketakutan dan sebagainya. Tetapi ya Tuhan, firman-Mu menegaskan bahwa Engkaulah kesembuhan bagi kami. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan lakukan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Lakukan segala perkara yang besar untuk menyembuhkan anak-Mu dari asam lambung mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, oh Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Terima kasih Bapa, kami percaya kuasa-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes ya Tuhan. Nyatakan pemulihan, nyatakan kesembuhan yang sempurna. Normalkan ya Tuhan, normalkan kadar gula darahnya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, Bapa yang baik, Engkau Allah yang memulihkan. Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu untuk memulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami asam urat, Tuhan juga yang menormalkan dalam nama Yesus. Bahkan anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit ginjal, Tuhan tolong ya Tuhan, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Ya Tuhan, saat ini bahkan kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Tuhan tolong, Tuhan lakukan mujizat. Tuhan tolong, Tuhan kerjakan perkara-perkara yang besar ya Tuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit jantung dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin mengidap penyakit liver.
dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anakmu yang menghadapi penyakit getah bening, dalam nama Yesus. Engkau Allah yang mengerjakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang menyembuhkan anak-anak-Mu yang berseru kepadamu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini selanjutnya hamba akan berdoa bagi pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau campur tangan dalam doa kami, dan Engkau yang campur tangan memberikan jawaban doa bagi kami. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa teristimewa bagi para petani. Ya Tuhan, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan, mereka mengemban tugas yang begitu mulia, yaitu mencukupkan kebutuhan pangan bagi masyarakat Indonesia ini ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa, tolong para petani ya Tuhan, biar apa yang mereka tanam bisa berkembang dan apa yang mereka tanam bisa menghasilkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani ya Tuhan. Engkau Allah yang memelihara mereka, Engkau Allah yang mencukupkan segala kebutuhan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Dalam nama Yesus Kristus, tolong mereka Tuhan, tolong mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, bagi para pejabat di negara ini. Tuhan, tolong biar mereka mengabdi bagi bangsa ini dengan segenap hati ya Tuhan. Tolong dan campur tangan-Mu bagi para pejabat di negara ini. Bahkan bagi para PNS, Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pejabat di negara ini, yang berprofesi sebagai PNS di negara ini. Tuhan, tolong kehidupan mereka dalam nama Yesus. Ketika Engkau memelihara, mencukupkan segala kebutuhan mereka, mereka akan mengabdi dengan segenap hati bagi bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya tolong para pejabat negara ini, tolong para PNS negara ini, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, dan Tuhan memelihara mereka. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para pebisnis, para pengusaha, anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, yang berprofesi sebagai para pebisnis dan pengusaha. Berkati kehidupan mereka, berkati apa yang menjadi usaha dan bisnis mereka. Dalam nama Yesus Kristus, sehingga usaha dan bisnis mereka bisa bertumbuh dan berkembang ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang campur tangan dan menyatakan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Bahkan saat ini ya Tuhan, kami berdoa bagi para buruh. Tuhan, tolong mereka. Engkau Allah yang memelihara, melindungi, menyertai anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Berkati mereka, jagai, lindungi mereka, jauhkan mereka dari segala kecelakaan kerja. Tetapi biarlah Tuhan melindungi, menyertai dan memberkati kehidupan mereka. Engkau yang memelihara kehidupan mereka dan keluarga mereka. Bapa yang baik, bahkan saat ini kami berdoa bagi para pegawai ya Tuhan, di mana mereka mengabdi sebagai honorer ya Tuhan. Tuhan, campur tangan atas kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan yang memelihara mereka, Tuhan yang mencukupkan kebutuhan mereka, dan Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka sebagai pegawai honorer ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Tuhan, kami juga berdoa saat ini bagi para medis. Jika ada anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, dokter, bidan, perawat, semuanya, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Ajar mereka ya Bapa untuk mengabdi, untuk kesehatan jiwa-jiwa, untuk kesehatan masyarakat di Indonesia ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati kehidupan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, di masa-masa pandemi seperti ini, biarlah Tuhan tetap menolong mereka, Tuhan tetap menjaga, melindungi dan menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga teringat akan TNI Polri, ajar mereka ya Tuhan
untuk mengabdi bagi bangsa ini, dan Tuhan memberkati mereka dalam tugas mereka, berkati karir mereka, berkati kehidupan mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi para pensiunan. Tuhan tolong mereka ya Bapa yang sudah pensiun. Biarlah sukacita, damai sejahtera Tuhan tetap memenuhi hati mereka, dan Engkau Allah yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Bahkan kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin sampai saat ini masih ada dalam situasi pengangguran. Tuhan tolong anak-anak-Mu ini, berikan pekerjaan yang layak bagi mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang mendengar, dan Engkau Allah yang menjawab kami dalam segala pergumulan kami, dalam segala permohonan kami. Setiap doa-doa yang kami telah naikkan kepada Tuhan, Engkau Allah yang mendengar kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa. Mungkin ada anak-anak-Mu yang berprofesi di luar dari profesi yang sudah disebutkan di dalam doa ini. Tuhan juga tetap melawat, memberkati, campur tangan-Mu atas kehidupan mereka dalam nama Yesus. Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang melakukan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati kehidupan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Saat ini kami juga berdoa, hamba berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu ke depan. Masa depan mereka Tuhan yang menjamin, Tuhan yang campur tangan, dan Tuhan memberkati masa depan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Bapa di sorga, hamba juga teringat akan keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Hamba berdoa khusus bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biar keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati suami, istri, anak-anak, orang tua. Tuhan jamah semuanya. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya doa kami sampai di hadirat Allah. Bahkan saat ini Tuhan, hamba juga teringat akan anak-anak-Mu yang masih ada dalam studi. Berkati studi mereka ya Tuhan, berkati masa depan mereka, biar mereka berhasil dalam studinya, dan kelak mereka juga berhasil dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini Tuhan. Inilah doa kami panjatkan kepadamu. Dan kami percaya dengan segenap hati bahwa Engkau Allah yang sudah mendengar dan menjawab setiap kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, inilah seruan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa, dan kami terima jawaban daripada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setiap saudara sudah diberkati berlimpah oleh Tuhan, di mana hari ini saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga sudah didoakan. Saya percaya doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan, dan doa-doa saudara sampai di hadirat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Saudaraku, kalau saat ini saudara rindu berlangganan dengan program Sahabat Doa ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui renungan dan doa bersama. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan, saudaraku, kita sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Kita kembalikan segala pujian, segala hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.